Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Alvina Damayanti, NIM 221411117. Saya dari kelas manajemen D. Saya di sini akan menjelaskan apa itu merger. Nah, pokok pembahasan tentang materi kali ini yaitu apa itu merger, jenis-jenis merger, alasan menggunakan merger, faktor-faktor merger, dan kelebihan dan kekurangan merger. Merger adalah salah satu bentuk ekspansi eksternal perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih, di mana hanya satu nama perusahaan yang tetap berdiri, sedangkan perusahaan lainnya bubar atas dasar hukum tanpa likuidasi terlebih dahulu. Melalui merger, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung seringkali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis merger. Jenis-jenis merger ada 4. Yang pertama, merger horizontal. Nah, merger secara horizontal sering terjadi apabila satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Dengan kata lain, satu atau dua perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sama. Yang kedua, merger vertikal. Merger secara vertikal adalah penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input-output maupun pemasaran. Merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customer-nya yang bertujuan memperluas daerah pemasaran, memperbanyak saluran distribusi, memperbanyak produksi, dan metode penjualan. Yang ketiga yaitu congeneric merger. Congeneric merger yaitu penggabungan dua perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama, tetapi tidak memproduksi produk yang sama maupun tidak ada keterkaitan pemasoknya. Yang keempat yaitu konglomerat. Konglomerat merger yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda. Adapun alasan perusahaan melakukan merger. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau diversifikasi, yaitu perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar, saham maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger. Yang kedua yaitu sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Yang ketiga yaitu meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah. Yang keempat yaitu menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemen atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensi manajemen dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. Yang kelima yaitu meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Apabila sebuah perusahaan lebih besar, maka besar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu faktor-faktor merger. Nah, yang pertama yaitu faktor produksi. Sebagaimana diketahui bahwa faktor produksi merupakan salah satu faktor yang penting yang dipertimbangkan jika suatu merger akan dilakukan. Sebab dengan merger akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produksi yang sama, produksi satu jalur, ataupun produksi dua produk yang berbeda. Yang kedua yaitu faktor finansial. Tentu saja faktor finansial juga merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan dalam suatu merger. Beberapa masalah finansial perusahaan masih perlu diperhatikan dalam merger, yaitu kewajiban perusahaan. Yang kedua, financial statement. Dan yang ketiga yaitu inventories. Nah, selanjutnya faktor pajak. Faktor pajak harus dipertimbangkan seberapa besar pajak yang harus sesudah atau akan dibayar oleh perusahaan di samping pajak untuk transaksi merger.
Yang keempat yaitu faktor hukum. Faktor hukum juga perlu diperhitungkan pada saat akan merger. Apakah perusahaan yang akan merger tersebut mempunyai masalah-masalah hukum? Apakah aset-asetnya aman dari segi hukum? Untuk itu perlu dibuat suatu dokumen yang disebut dengan legal audit terhadap perusahaan-perusahaan yang akan merger. Yang kelima yaitu faktor permasalahan. Jika merger yang dimaksudkan untuk memperluas pasar, seberapa jauh pasar tersebut menjadi luas setelah merger. Untuk itu harus dilakukan survei pasar. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger adalah pengambilan melalui merger lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pengambilan yang lain. Terus kekurangan merger adalah harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.